Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini kita dapat melaksanakan, diberi kesempatan, diberi hidayah oleh Allah, sehingga dapat melaksanakan ibadah Syam Ramadan. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang menyertai ibadah puasa kita keseluruhannya makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dampak dari ibadah puasa kita ini memperbaiki hidup kita di masa-masa yang akan datang. Allahumma amin. Kesempatan yang singkat ini saya ingin mengambil ibrah dari peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr Wakil Amrah Sufyan bin Abdullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Amrah ini, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu kata yang saya tidak akan bertanya kepada orang lain selain paduka engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, hai Amrah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Istiqomah secara populer, secara awam seperti kita ini sering dimaknai sebagai sesuatu yang diajekkan, ajek, continue, terus menerus. Tetapi sesungguhnya yang lebih penting dari sekedar memaknai kata istiqomah adalah apa yang harus diistiqomahi, apa yang harus diajeki, dan apa yang harus dikontinuitaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kurang lebih pengertiannya, wastaqim, maka beristiqomahlah kama umirta, seperti yang engkau diperintahkan wahai Muhammad. Wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah melampaui batas. Janganlah kamu sekalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah
terhadap apa yang kamu semua lakukan. Dia mengetahui, melihatnya, basir. Karenanya para alim menjelaskan istiqomah itu lughatan istiwa wa i'tidal. Al-istiqamatu hiya al-istiwa wal i'tidal. Jejeg lan pancer. Jadi i'tidal itu jejeg. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa jejeg itu. Wastiwa niku pancer, karena itu ada istilah jam istiwa. Jam istiwa itu kan pancer srengenge, ayang-ayang barang karena ada srengenge. Al-istiqomatu itu kalimatun jami'atun la tunalu sa'adatul akhirah wa sa'adatul dunya, atau kalau dibalik sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah illa bihadhil istiqamah. Itu pengertian istiqomah secara bahasa lughatan. Sementara istiqomah syar'an, istilahan, adalah luzumul istiwa wal i'tidali ala siratil mustaqim imtithalil amamir wajtinabin nawahi. Masih ditambahkan lagi ma'al wukuf indal haddi bi'ilmin wa ikhlasin wa tiba'in fil af'al wal aqwal wal ahwal. Jadi istiqomah itu adalah luzumul istiwa wal i'tidal ala siratil mustaqim. Ini poin pertama. Keniscayaan jejeg lan pancer ala siratil mustaqim. Dengan cara bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, disertai ma'al wukufi indal haddi. Nah, berhenti pada batas-batas yang ditentukan oleh bi'ilmin. Satu. Yang kedua, wabtiba'in, ittiba terhadap sunnah dan uswahnya Rasulullah, wa ikhlasin, dan keikhlasan. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah ma'al wukuf indal haddi bi'ilmin wattiba'in wa ikhlasin. Ini luzumul istiwa wal i'tidal ala siratil mustaqim. Ini ada batasan-batasan. Batasannya apa? Frame kerangkanya apa? Bingkainya apa? Satu, ilmu. Dua, itba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ikhlas lillahi ta'ala ing dalem fil aqwali wal af'ali wal ahwali, ing dalem piro-piro atau saben-saben perkataan, perbuatan, dan menjaga motif-motif dan tujuan. Ahwal itu adalah gerak rohani yang menyangkut motif dan tujuan satu perkataan, perbuatan, apakah lid dunya atau lil akhirah, apakah lillahi ta'ala atau li yang lainnya. Nah, istiqomah dengan pengertian yang seperti ini, dawuhnya para alim, la
tatahaqqaqul istiqamah fil aqwali, kecuali idza istaqamal aqwal ala sidqi, kecuali al-aqwar, perkataan-perkataan itu i'tidal dan istiwa, kan, perkataan yang jejak dan pancer di atas dasar as-sidqu. As-sidqu itu satu kebenaran yang dengan sendirinya benar. Karena itu as-sidqu itu seperti al-bayan. Jadi itu bukti kebenaran yang tidak perlu membutuhkan pembenaran, itu as-sidq. Karena itu secara bahasa Jawa as-sidq itu diartikan temen lan temenanan. Sebab nek ora temen itu nanti ora bener, tapi nek ora temenanan tidak sampai tujuan dari perkataan itu. Yang kedua, wala tatahaqqaqul al-af'al alat tibai, kecuali orang istiqamah, istiwa dan i'tidal di dalam frame, ya, di dalam bingkai itba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai pewaris, yakni ulama warasatul anbiya. Jadi wala tatahaqqaqul istiqamatu fil af'ali illa bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, idza istaqamal ahwal alal ikhlas, baru seseorang dikatakan istiqamah fil ahwal. Nah, puasa ini, siam ini adalah panduan praktis kurikulum langit yang mengkondisikan sedemikian rupa sehingga af'al kita, aqwal kita dan ahwal kita berada pada al-istiwa wal-i'tidal ala sidqi wa ala tibai sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu banyak sekali dawuh-dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun kata-kata bijak dari pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama. Bagaimana sedemikian rupa puasa itu akan menjaga hati kita terkait dengan motif-motif selain lillahi ta'ala, menjaga af'al kita, perbuatan-perbuatan kita supaya pancer, supaya jejak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, dan itu artinya as-sidqu alal aqwal, as-sidqu alal af'al, as-sidqu alal ahwal. Sekali lagi, semoga ibadah siam Ramadan kita dan seluruh ibadah-ibadah yang menyertai ibadah siam Ramadan kita betul-betul mempunyai dampak yang memperbaiki akwal, af'al dan ahwal kita. Dan karena itu semoga amal, perbuatan kita, perkataan-perkataan kita dan gerak rohani kita menjadi satu amal yang saleh yang diterima oleh Allah, memperbaiki diri kita, dan itulah yang harus kita istiqomai, bahkan harus ditingkatkan pada bulan Syawal, karena Syawal itu sendiri artinya peningkatan, dan itu harus diistiqomai sehingga atas perkenan Allah
Semoga kita dipertemukan Ramadan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.